Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang hutang atau dalam bahasa Arab, dalam bahasa syariat, bahasa Al-Quran itu disebut dengan dain. Hukum asal hutang ini sebetulnya adalah al-ibahah atau diperbolehkan. Sesuai dengan beberapa dalil, diantaranya ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Begitu juga ketika Rasulullah Muhammad SAW beliau juga berhutang. Para ulama kemudian menyimpulkan bahwa hukum asal dari berhutang ini adalah al-ibahah atau diperbolehkan. Tapi hutang ini terkadang juga menjadi wajib, bisa menjadi haram, bahkan bisa menjadi makruh. Ini perbedaannya adalah perbedaan apa yang mendorongnya atau al-asbab al-ba'ithah. Menjadi wajib contohnya ketika orang berhutang dalam posisi darurat. Untuk memenuhi kedaruratannya tiada lain hanya dengan berhutang, maka berhutang baginya hukumnya wajib. Orang tidak bisa makan, bisanya makan dia harus berhutang. Tidak ada jalan lain, maka berhutang ini bersifat wajib baginya. Ini karena ittiror atau darurat. Kadang menjadi haram atau terlarang. Ya, ini ketika orang berhutang dengan niatan untuk menunda-nunda atau untuk membayar dengan cara tidak baik. Kalau dari awal sudah berniat seperti itu, maka hukum hutang baginya adalah at-tahrim atau terlarang. Kadang hutang itu hukumnya adalah tadi at-tahrim, kemudian ada al-ibahah, ada makruh. Kadang juga bisa menjadi sunnah. Tentunya tadi sebab yang mendorong untuk berhutang itulah yang mempengaruhi hukum hutang itu sendiri. Rasulullah Muhammad SAW beliau terbukti berhutang. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW beliau wafat dalam posisi masih memiliki hutang. Yakni ketika beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang tetangganya yang Yahudi dan belum sempat ditebus, Rasulullah kemudian wafat dan akhirnya yang menebus adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hutang itu termasuk sesuatu yang disyariatkan. Artinya Islam tidak melarangnya, tidak kemudian menafikannya. Memang hutang piutang adalah muamalah yang sudah klasik, sudah dilakukan oleh manusia di zaman dulu pra Islam. Islam tidak kemudian menghapusnya karena hutang piutang adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia. Sesuatu yang dibutuhkan, Islam tidak akan melarang. Sekali lagi bahwa hutang itu diperbolehkan.